Welcome back to Now Production di sesi alur cerita film. Di video kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari series terbaru dari Kamen Rider Black, yaitu Kamen Rider Black Sun yang dirilis pada Oktober 2022 ini. Kamen Rider Black Sun sendiri adalah reboot dari film Kamen Rider Black yang dirilis pada tahun 1987, yang juga kita kenal dengan nama Satria Baja Hitam. Seri reboot kali ini memiliki 10 episode, sehingga akan kami buat menjadi 2 video atau 2 part. Kamen Rider Black Sun mengambil setting di tahun 2022, di mana manusia terpaksa harus hidup berdampingan dengan ras lain bernama Kaijin, atau monster yang secara misterius bermunculan di Jepang pada 50 tahun silam. Keberadaan Kaijin pun membuat manusia terbagi menjadi 2 kubu. Sebagian membenci keberadaan Kaijin dan ingin memusnahkannya, sementara sebagian lagi menganggap bahwa Kaijin bisa hidup berdampingan dengan manusia. Di tengah pergolakan tersebut hiduplah 2 sosok Kaijin bernama Kotaro Minami yang diperankan oleh Hidetoshi Nishijima dan Nobuhiko Akizuki yang diperankan oleh Tomoya Nakamura. 2 sahabat yang awalnya hanya manusia biasa ini berubah menjadi Kaijin setelah tubuh mereka dimasukkan benda asing misterius bernama Kingston yang bisa membuat mereka berubah menjadi Kamen Rider Black Sun dan Kamen Rider Shadow Moon. Bagi yang mengikuti serial Kamen Rider Black tentunya sudah mengetahui bahwa kedua sosok tersebut akhirnya menjadi musuh bebuyutan. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah laboratorium tersembunyi. Di sana terdapat 2 orang anak kecil yang menjalani sebuah operasi yang dilakukan oleh sekelompok pria. Operasi itu dilakukan semata-mata untuk memasukkan Kingston ke dalam tubuh mereka. Kedua anak itu bernama Kotaro dan Nobuhiko. Ketika Kingston itu dimasukkan ke dalam tubuh Kotaro, seketika tubuhnya berubah menjadi Kaijin. Lalu scene pun berpindah di masa sekarang. Di sebuah acara konferensi, seorang gadis SMP bernama Aoi Izumi sedang berpidato menyuarakan protesnya terhadap diskriminasi yang dilakukan sekelompok orang terhadap Kaijin, dan ia pun tak menyetujui hal itu. Mengingat dirinya sendiri adalah seorang manusia, namun memiliki hubungan baik dan dapat hidup berdampingan bersama Kaijin. Di sisi lain, di tengah kota terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menolak keberadaan Kaijin dan mereka ingin memusnahkannya. Namun di kubu yang berbeda juga terjadi demo penolakan diskriminasi terhadap Kaijin, dan mereka pun menuntut kesetaraan hak pada manusia. Di tengah ramainya para pendemo, terjadilah pertikaian antara kedua kubu, hingga polisi menahan seorang remaja yang emosi karena diejek oleh kubu lawannya. Namun bukannya menenangkannya, polisi itu lantas ikut mengejek pria itu. Sehingga pria itu sangat marah dan berubah menjadi Kaijin atau monster, lalu menyerang polisi itu. Melihat pria itu mengamuk, polisi lainnya lantas menembaknya. Hal itu pun memicu kemarahan Kaijin lainnya. Polisi yang panik lantas tak sengaja menembak warga sipil dan menembaki Kaijin itu beberapa kali hingga ia tewas. Saat itu kondisi menjadi bertambah kacau, hingga polisi menyuruh Kaijin yang telah berubah mundur agar tak ditangkap. Di tengah kekacauan, Kotaro Minami yang telah dewasa berjalan menuju ke suatu tempat. Sesampainya di sana, sambil melihat berita tentang Aoi berpidato, ia menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Di tempat lain, tampak di sebuah penjara, seorang pria memberikan makanan yang ia sebut sebagai zat surga kepada seorang tahanan. Dan tahanan itu adalah Nobuhiko. Scene lalu berpindah di sebuah konferensi pers. Di sana Perdana Menteri memberikan apresiasi dari pidato yang dilakukan oleh Aoi. Di sana Aoi meminta kepada Perdana Menteri agar dapat menciptakan masyarakat tempat manusia dan Kaijin dapat hidup dengan harmonis. Setelah membisikkan Aoi untuk bergabung di partainya, Perdana Menteri itu pun masuk ke dalam gedung didampingi oleh bawahannya. Dan partai yang ia maksud adalah partai bernama Gorgom.
Lalu di sebuah laboratorium, seorang bernama Kaomori melaporkan kepada sekelompok orang berjubah bahwa tak ada ekstrak lagi yang keluar dari Raja Penciptaan. Dan Raja Penciptaan yang mereka maksud adalah seekor monster belalang berukuran besar yang menghasilkan zat surga, yaitu sebuah zat yang dihasilkan oleh monster itu untuk dikonsumsi oleh para kaijin untuk meningkatkan metabolisme tubuh mereka, meningkatkan kekuatan, membuat mereka awet muda, sehingga jika zat itu tidak ada lagi, maka kaum kaijin pun akan punah. Maka dari itu, para kaijin itu selalu memberikan zat itu kepada Shadowmon atau Nobuhiko agar ia dapat menjadi Raja Penciptaan berikutnya. Di tempat lainnya, Kotaro menghajar seorang pria untuk menagih hutang pria itu dan memberikannya kepada seorang wanita tua yang menyediakan pekerjaan part-time untuknya. Dan sebagai imbalan, wanita tua itu memberikan sejumlah suntikan bius dan uang kepada Kotaro. Sebelum Kotaro pergi, wanita itu pun menawarkan pekerjaan lainnya kepadanya. Di sana Kotaro diminta untuk membunuh Aoi, dan Kotaro pun mengambil pekerjaan itu. Lalu Shin pun kembali ke sebuah penjara. Di sana Nobuhiko ternyata telah dibelenggu selama 50 tahun, dan organisasi itu selalu datang untuk memberinya zat surga dan menanyakan keberadaan Kingston kepadanya. Di tempat lain, Perdana Menteri memperlihatkan pidato Aoi sebelumnya kepada semua anggotanya. Lalu Bilgenia pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Aoi. Di tempat lain, Aoi pamit dengan ibu sambungnya dan pergi ke rumah Shunsuke sahabatnya. Ia pun sangat akrab dengan keluarga Shunsuke yang berlatar belakang kaijin. Keesokan harinya di sekolah, Aoi juga mendapatkan apresiasi dari teman-teman dan gurunya atas pidato sebelumnya. Namun tiba-tiba aktivis anti kaijin datang ke sekolahnya untuk memperingatkannya. Namun Aoi selalu mengabaikan mereka. Ia pun kesal karena orang-orang di sekitarnya selalu mendiskriminasi sahabatnya karena Shun adalah seorang kaijin. Namun di sana Aoi selalu menguatkan Shunsuke. Dan di perjalanan pulang, Aoi dan Shunsuke diikuti oleh Kotaro. Namun tak diduga anak buah Bilgenia itu sampai dan menghadang mereka di perjalanan. Lalu ia pun berubah menjadi kaijin laba-laba. Seketika monster itu menghajar Shun dan Aoi hingga membuat mereka terpental. Ketika Kotaro akan membunuh Aoi, ia pun terhenti karena melihat sebuah Kingston di kalungnya. Dan Kingston itu juga beresonansi terhadap Nobuhiko. Dan tak diduga dari belakang monster itu langsung menghajar Kotaro, sehingga Kotaro berubah menjadi kaijin. Kingston Kotaro pun langsung beresonansi kepada Nobuhiko, sehingga hal itu membuatnya terbebas. Begitu juga dengan pasukan Gorgom, sehingga mereka mengetahui bahwa Kotaro masih hidup. Nobuhiko yang telah terbebas pun membunuh penjaga di sana dan mengambil beberapa zat surga untuk dirinya. Lalu pertarungan antara kaijin Kotaro dan monster itu pun terjadi. Hingga pada akhirnya Kotaro dapat mengalahkannya dengan mencabut kepala monster itu. Melihat hal itu lantas membuat Aoi pingsan. Lalu Kotaro pun membawa Aoi pergi ke rumahnya. Setelah sampai di sana, ia pun terkejut melihat Nobuhiko yang telah berada di sana. Nobuhiko bingung dengan penampilan Kotaro yang sudah menua. Hal itu disebabkan karena Kotaro tak mengonsumsi zat surga seperti dirinya. Nobuhiko lalu mengajak Kotaro membunuh Raja Penciptaan untuk membalaskan dendam Yukari. Ia pun meminta Kotaro mengonsumsi zat surga agar dapat mengembalikan kekuatannya. Namun di sana Kotaro pun pingsan. Lalu Shin pun berpindah ke 50 tahun yang lalu, yaitu di tahun 1972, di mana awal diskriminasi antara manusia dan kaijin terjadi dan dilakukan secara brutal. Di era itulah persatuan para kaijin membentuk suatu organisasi yang diberi nama Gorgom. Dan organisasi itu dibentuk untuk melawan pemerintah dan membela para kaijin dari diskriminasi, lalu mengambil hak mereka. Di sanalah pula Kotaro Minami dan Nobuhiko muda terjun bergabung di organisasi itu. Dan awalnya organisasi itu dipimpin oleh Darom, Bilgenia, Bishum, Barom, dan Yukari.
sehingga mereka mengajak para kaijin lainnya untuk bergabung. Di sana Kotaro dan Nobuhiko bertemu dengan Yukari setelah diperkenalkan oleh Oliver Johnson. Di sana Yukari membujuk mereka untuk bergabung dengan Gorgom. Lalu Shin pun kembali ke masa sekarang. Keesokan harinya di sebuah bus tua yang merupakan tempat tinggal Kotaro, Kotaro pun akhirnya sadar dari pingsannya. Aoi yang masih berada di sana pun membuatkannya sarapan setelah mengobati lukanya. Masih penasaran dengan kalung milik Aoi, Kotaro pun menanyakannya. Aoi pun menjelaskan bahwa kalung itu merupakan pemberian kedua orang tuanya. Namun di sana Aoi sedikit takut, lalu ia pun pergi meninggalkan Kotaro keluar dari bus itu. Di markas Gorgom mengetahui anak buahnya dibunuh Kotaro, para petinggi Gorgom mencurigai Kotaro melindungi Aoi karena Aoi memiliki Kingstone lainnya, sehingga mereka memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menangkapnya. Sebagai imbalan, kaijin itu menginginkan posisi Bisum. Merasa kaijin itu tak akan menang melawan Kotaro, Bisum pun menyanggupi syarat itu. Di tempat lainnya, Nobuhiko memperbaiki penampilannya dan mengambil motornya untuk menemui Kotaro kembali. Di tempat berbeda, Kotaro pun mengambil motornya. Di kediaman Aoi, ketika ia sedang mengobrol dengan ibu sambungnya, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari ayah dan ibu kandungnya. Mereka memberitahu bahwa mereka akan pulang ke Jepang dan berencana menemui Aoi di Symbol Tower di Yokohama. Aoi yang sudah lama tak bertemu dengan mereka pun menyanggupi hal itu. Di tempat berbeda, Kotaro mengendarai motornya mencari Aoi. Saat itu ternyata Aoi sedang menemui Nick temannya untuk memintanya mencari tahu berbagai informasi terkait kaijin dan organisasi pemberontakan kaijin 50 tahun yang lalu. Mengetahui Nobuhiko yang telah kabur, Koumori lantas menemuinya di persembunyiannya untuk memberikan beberapa informasi kepadanya. Di sini Koumori tidak benar-benar memihak kepada Gorgom, melainkan ia hanya mencari aman agar tidak terbunuh oleh mereka. Di perjalanan akhirnya Kotaro berhasil menemukan Aoi dan Shun yang sedang dalam perjalanan pulang. Lalu ia mengikuti mereka. Sesampainya di rumah, Aoi pun dikejutkan dengan ibu sambungnya yang telah tewas akibat dibunuh oleh anak buah Gorgom. Shun yang mencoba menyelamatkan Aoi pun ikut dibunuh oleh kaijin itu. Tak lama kemudian Kotaro yang dari tadi mengikuti mereka akhirnya sampai. Namun di sana Kotaro tak dapat berubah menjadi kaijin karena monster bunga itu telah memberinya penghalang agar Kotaro tak dapat berubah. Tak disangka Nobuhiko juga sampai di tempat itu dan memberikan zat surga kepada Shunsuke. Lalu Kotaro dan Nobuhiko pun pergi menyelamatkan Aoi dengan mengejar monster tadi. Setelah menemukan mereka, Nobuhiko langsung berubah menjadi kaijin, lalu menggigit monster bunga itu dan memotong tubuhnya. Seketika monster itu pun tewas. Tak disangka Shunsuke hidup kembali setelah diberi zat surga oleh Nobuhiko. Dan hal itu bisa terjadi karena kerusakan di dalam tubuhnya belum terlalu parah. Lalu Kotaro mengantar Aoi pergi menemui orang tuanya di Yokohama. Namun pasukan Gorgom menculik orang tuanya, sehingga mereka tak menemui Aoi. Tak tahu harus kemana, Aoi pun lantas diajak Kotaro untuk tinggal bersamanya. Di sisi lain, Perdana Menteri Donami mengumpulkan dan mengorbankan para manusia tertentu seperti penerima bansos, lansia yang tinggal sendiri, dan para LGBT sebagai bahan bakar para kaijin, dan membuat zat surga dengan mengorbankan mereka, lalu menghasilkan uang dari sana. Dan tak hanya itu, mereka pun memperjualbelikan kaijin ciptaan mereka dengan harga yang tinggi. Para kaijin itu dijadikan peliharaan, budak seks, atau sebagai senjata militer. Lalu Shin pun kembali ke masa lalu. Di sana organisasi Gorgom akhirnya mengibarkan bendera pertama mereka. Di sana Yukari menambahkan simbol bendera itu. Simbol itu bertujuan untuk menggambarkan bahwa mereka akan melawan diskriminasi itu untuk selamanya, mengingat suara mereka yang tak pernah didengar oleh pemerintah. Yukari berencana mengajak mereka untuk menculik cucu Perdana Menteri, yaitu Michinosuke Donami. Malam harinya, cucu Perdana Menteri Donami yang sedang bersantai di sebuah lapangan tembak akhirnya berhasil diculik dan dijadikan tawanan oleh anggota Gorgom. Kembali ke masa sekarang, setelah tinggal bersama Kotaro, Aoi meminta Kotaro untuk mengajarinya bela diri untuk menjaga diri. Lalu Kotaro pun mengajarinya sedikit gerakan. Lalu Aoi pun dengan cepat menguasainya. Setelah itu Aoi pergi untuk menemui Shun dan ikut demo bersamanya. Di sisi lain, Bilgenia yang menculik kedua orang tua Aoi pun tak menemukan Kingstone dari mereka.
Lalu ia menemukan sebuah roll video lama. Di kafe, Aoi kembali bertemu dengan Nick. Dan di sana Nick telah menemukan sedikit informasi tentang organisasi Gorgom di masa lalu. Ia pun memperlihatkan sebuah foto. Ketika itu anggota organisasi itu telah terpecah dengan keluarnya Kotaro dan Nobuhiko dari sana, yang diduga penyebabnya adalah sebuah benda bernama Zat Surga. Kembali ke masa lalu, tujuan Donami diculik adalah agar ia dapat memperlancar negosiasi yang mereka lakukan dengan Perdana Menteri saat itu. Sebagai perwakilan para Kaijin dari organisasi Gorgom mengutus Darom, Bisum, Barom, dan Bilgenia untuk bernegosiasi dengan Perdana Menteri saat itu. Di sana mereka meminta agar manusia dapat memperbaiki perlakuan mereka kepada Kaijin, serta memberikan hak yang sama seperti pendidikan dan pekerjaan. Namun bukannya mendapatkan persetujuan, Perdana Menteri itu lantas membuat sebuah penawaran dan berniat menjadikan Kaijin sebagai senjata militer di garda depan untuk melawan negara lain. Lalu Perdana Menteri ingin menguasai Raja Penciptaan dan ia ingin Gorgom menjadikan organisasi itu sebagai partai untuk mendukungnya di pemerintahan. Jika tidak, maka ia akan mengancam akan memusnahkan semua Kaijin saat itu juga. Mendengarkan hal itu, ia pun membuat Bilgenia mengamuk. Namun Darom selaku ketua menjadi ragu setelah mendengar ancaman itu. Demi keberlangsungan para Kaijin, ia lantas menyetujui Perdana Menteri. Tak lama kemudian Komori datang memberikan informasi hasil keputusan Perdana Menteri itu. Mengetahui pemerintah akan menguasai Raja Penciptaan dan menjadikan Kaijin sebagai senjata militer membuat semuanya terkejut. Nobuhiko yang kesal lantas memukuli cucu Perdana Menteri itu. Kembali di masa sekarang, di tempat lain Bilgenia mengecek roll video yang tadi ia dapatkan. Di sana ia dibuat terkejut melihat Perdana Menteri adalah orang di balik eksperimen terlarang yang menjadikan manusia sebagai Kaijin. Di sini Bilgenia berencana untuk mengungkap hal itu ke publik. Di tempat lain, petinggi Gorgom meminta Kujira untuk mengambil Kingston dari Kotaro. Sementara itu di jalan kembali terjadi demo oleh Kaijin. Dan di sana kembali terjadi bentrok antara ayah Sun dan Igaki yang menolak keberadaan Kaijin. Sehingga hal itu membuat ayah dari Sun ditangkap polisi. Di tengah kericuhan itu Nobuhiko datang memberikan pidato dan semangat kepada para Kaijin. Di kediaman Kotaro, Kujira datang menemuinya dan meminta Kingstonnya, sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Hingga keduanya pun berubah menjadi Kaijin dan saling bertarung di sana. Tak lama kemudian Aoi yang mengenal Kujira dan melihat pertarungan mereka lantas memisahkannya, dan Kujira lantas pergi dari sana. Dan di sana juga Kotaro menjelaskan kepada Aoi alasannya mengapa ia tak ingin mengonsumsi zat surga. Hal itu dikarenakan asal-usul zat surga yang dibuat dari manusia. Kembali ke masa lalu, mengetahui hasil keputusan Darom yang memihak kepada Perdana Menteri, organisasi mereka pun akhirnya terpecah. Yukari dan yang lainnya pun pergi dari basecamp mereka sebelumnya dengan membawa Raja Penciptaan dan Satan Saber bersama mereka. Lalu mereka pun pergi dari hutan yang letaknya jauh dari perkotaan. Lalu mereka mencari markas baru untuk mereka. Di sana Yukari menemukan sebuah gudang untuk menempatkan Raja Penciptaan. Sedangkan mereka mencari tempat lain untuk dijadikan markas mereka yang tak jauh dari tempat itu. Scene lalu beralih ke masa sekarang, di mana Bilgenia mengambil ekstrak zat surga untuk digunakan sebagai bahan pembuat Kaijin. Di sisi lain, Aoi menanyai Kotaro alasannya selalu menyuntikkan kakinya yang pincang itu. Dan apakah zat surga tidak dapat menyembuhkannya? Dan Kotaro pun menegaskan jika ia tak akan memakan zat surga itu. Dan akhirnya Bilgenia sampai di sebuah laboratorium tua dengan membawa zat surga tadi. Di sana ia meminta Nomi untuk membuat ayah Aoi menjadi Kaijin, dan hal itu pun berhasil. Kembali ke masa lalu, terlihat di sana Kotaro muda dan Nobuhiko sedang berlatih bertarung. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Kotaro. Setelah bertanding, Bilgenia memberi zat surga kepada mereka berdua. Dan hal itu adalah pertama kalinya Kotaro dan Nobuhiko mengonsumsi zat surga itu. Kembali ke masa sekarang, di rumah Kotaro tiba-tiba ayah Aoi tiba-tiba datang untuk menjemput Aoi. Namun saat akan mencuci baju Aoi, Kotaro menyadari bahwa ayah Aoi adalah seorang Kaijin. Sehingga ia bergegas mencarinya. Di tengah perjalanan, ayah Aoi memperlihatkan gelagat yang aneh, dan ia ingin mengambil kalung Kingston dari dirinya. Dan seketika tangannya menjadi capit, namun Aoi berhasil kabur dan lari ke sebuah gedung tua. Namun ayahnya yang telah menjadi Kaijin masih terus mengejarnya.
Di saat yang sama, Nobuhiko telah mengetahui Aoi memiliki Kingston menemui Kotaro. Lalu mereka bertemu di perjalanan. Di sana Nobuhiko ingin mengambil Kingston itu, namun Kotaro melarangnya, sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Dan seketika mereka pun berubah menjadi kaijin. Lalu pertarungan pun dimenangkan oleh Kotaro. Saat Aoi terdesak, Kujira tiba-tiba datang dan membunuh ayahnya yang sudah menjadi kaijin itu. Dan pada akhirnya Kujira dan Aoi berhasil keluar dari gedung itu. Tak lama kemudian Kotaro datang menjemputnya dan berkata akan selalu melindungi Aoi. Dan akhirnya mereka pun pulang. Di tempat lain, Donami memaksa Darom untuk segera menemukan Kingston untuk membuat Raja Penciptaan yang baru, mengingat Raja Penciptaan yang lama sudah sekarat. Keesokan harinya, Shunsuke melihat Aoi menemui Nick lagi di kafe, dan Nick mengajak Aoi menemui ibunya di suatu tempat. Mengetahui hal itu berbahaya, Shun lantas mengadukan kepada Nobuhiko. Scene kembali ke masa lalu. Di tengah malam saat semua tertidur, Yukari menemui Kotaro, dan mengajak Kotaro untuk pergi meninggalkan Bilgenia dan membunuh Raja Penciptaan. Kembali di masa sekarang, di pagi hari Nobuhiko bersama Shunsuke menemui Kotaro. Ia memberitahukan bahwa Aoi yang sedang dalam bahaya, terlebih lagi Kingston yang ada bersamanya. Seketika itu juga Kotaro dan Nobuhiko pergi ke tempat Aoi dibawa. Hingga akhirnya Aoi dan Nick sampailah di laboratorium tempat ibu Aoi disekap. Dan ternyata Nick bekerja sama dengan Bilgenia untuk menjebak Aoi. Karena Nick yang terobsesi menjadi kaijin, ia pun dijanjikan untuk dijadikan seorang kaijin sehingga ia membantu Bilgenia. Di sini niat Bilgenia yang awalnya hanya ingin mengambil Kingston pun berubah setelah melihat keberanian Aoi. Tak sebatas itu, ia lantas mengubah Aoi menjadi kaijin. Dan di sana ia juga membunuh ibu Aoi saat Aoi diubah menjadi kaijin. Dan akhirnya Kotaro dan Nobuhiko sampailah di sana. Di sana mereka disambut oleh seekor monster belalang yang bergerak dengan cepat dan menyerang mereka. Dari kejauhan Nobuhiko melihat Bilgenia. Untuk menghadapi kaijin belalang itu, Kotaro pun berubah menjadi kaijin. Begitupun dengan Nobuhiko, ia pun berubah dan berhadapan dengan Bilgenia. Lalu pertarungan pun terjadi. Namun saat Kotaro menyerang kaijin belalang itu, Kotaro menyadari bahwa itu adalah Aoi. Kaijin itu pun pingsan dan kembali ke bentuk Aoi. Di sisi lain, Nobuhiko yang terdesak dikalahkan oleh Bilgenia. Melihat Aoi yang telah diubah menjadi kaijin, Kotaro pun marah besar dan berubah menjadi Kamen Rider Black Sun. Lalu ia bertarung menyerang Bilgenia dan memojokkannya. Hingga pada akhirnya ia mencabut pedang yang ada di tubuhnya dan memotong tangan Bilgenia. Namun tiba-tiba Bishum datang menyelamatkan Bilgenia yang terdesak dan membawa Aoi terbang bersamanya. Di markas Gorgom, Bilgenia menyadarkan Aoi yang telah menjadi kaijin. Lalu ia menyerahkan Kingstonnya kepada Donami. Dan Donami pun langsung memerintahkan Darom untuk segera menciptakan Raja Penciptaan yang baru, tanpa harus menunggu Kingston milik Kotaro ataupun Nobuhiko, karena ternyata ia menyimpan Kingston lainnya. Tak lama kemudian Nobuhiko kembali ke markasnya. Di sana Nobuhiko mengajak anak-anak didiknya untuk mempersiapkan diri dan mengatur strategi untuk menyerang markas Gorgom. Kembali ke masa lalu, di sana Yukari mencoba meyakinkan dan mengajak Nobuhiko dan Kotaro untuk mengikuti rencananya, yaitu memberontak pada Bilgenia dan membunuh Raja Penciptaan secara diam-diam. Hal itu dilakukan agar jumlah kaijin tak bertambah dan tak ada manusia yang menjadi korban lagi. Di sana Yukari meminta Nobuhiko dan Kotaro untuk menitipkan Kingston kepadanya, agar mereka tak dapat menciptakan Raja Penciptaan yang baru. Namun tak diduga rencana mereka pun diketahui oleh Donami yang terbebas. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Black Sun part 1 kali ini. Untuk kelanjutannya jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan part 2-nya.